Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Bulan Harahap, NIM 0306223154. Dan saya Yunita Syafitri, NIM 0306223163. Dan saya Raja Siregar, NIM 0306223171. Dan berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil video kami dalam mata pelajaran IPS yang berjudul Kondisi Geografis dan Penduduk. Selamat menyaksikan. Kenalkan, nama saya Mas Bulan Harahap. Saya akan menjelaskan tentang kondisi geografis di Indonesia. Baik, kondisi geografis di Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini juga memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikannya strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara samudra dan benua sekaligus memiliki perairan yang menjadikan salah satu urat nadi perdagangan internasional. Baik, posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung dengan 10 negara di kawasan. Keadaan ini menjadikan Indonesia rentan terhadap sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang menyebabkan negara dan di kawasan. Letak geografis yaitu letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi dibandingkan dengan posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Oke, secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara posisi daerah lain. Secara geografis, terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dengan benua Australia, serta Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Baik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu, posisi daerah tersebut terhadap tempat atau daerah lain. Yang kedua, kehidupan penduduk yang ada di daerah tersebut. Yang ketiga, latar belakang sejarah dan pengaruh yang pernah ada atau akan ada terhadap daerah tersebut. Untuk lebih memahami kondisi geografis, tentunya kita akan mempelajari juga hal-hal yang mempengaruhinya. Oke, baik. Saya Yunita Syafitri akan menjelaskan tentang penduduk. Penduduk adalah seseorang yang tinggal di suatu wilayah selamanya ataupun sementara. Penduduk Indonesia menduduki urutan terbanyak keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Keadaan penduduk Indonesia ini sangat beragam. Hal itu disebabkan penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Kondisi penduduk Indonesia menurut para ahli ilmu geologi, Kepulauan Indonesia yang merupakan suatu gagasan yang terpanjang dan terbesar di dunia. Ini terbukti bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk, yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Keanekaragaman suku bangsa ini tentunya seperti yang telah disebutkan di awal pembahasan ini, bahwa Indonesia terletak di cruise position atau posisi silang. Bukan saja suku bangsa atau ras yang beraneka ragam di Indonesia, tetapi juga keanekaragaman kepercayaan, misalnya seperti Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, atau Protestan. Bahasa juga merupakan suatu kekayaan bangsa kita, adalah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan dan bahasa-bahasa daerah yang menjadi identitas kesukuan sebagai daerah lintas dan menjadi tempat tujuan setiap orang yang melaluinya. Bahkan ini juga terjadi sejak 1 tahun lalu yang melalui pada zaman prasejarah. Nah, ada juga kaitan kondisi geografis dengan kehidupan penduduk. Kondisi geografis dan manusia pada dasarnya memiliki hubungan timbal balik. Hubungan ini yang mengakibatkan manusia memiliki karakteristik berbeda-beda setiap wilayahnya. Aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama kondisi fisiknya.
Kondisi geografis fisik tersebut meliputi kondisi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, serta kondisi perairan. Kondisi daratan dengan segala kenampakannya merupakan tempat tinggal manusia dengan segala aktivitasnya, mulai dari ketinggian paling rendah yang terletak di pantai sampai daerah puncak gunung aktivitas penduduk yang terkait pada kondisi alam dapat diketahui dari corak kehidupan penduduk, yaitu 1. Corak kehidupan di daerah pantai. Penduduk umumnya bekerja sebagai nelayan, penjual jasa wisata, sekitar sektor perikanan dan perkebunan kelapa. Yang kedua, corak kehidupan di daerah dataran rendah. Penduduk biasanya bekerja pada sektor pertanian, ladang, dan bentuk pertanian lainnya. Yang ketiga, yaitu corak kehidupan daerah dataran tinggi. Penduduk di daerah ini umumnya bekerja dalam sektor pertanian, terutama perdagangan. Baik, selanjutnya kesimpulan. Pemanfaatan lingkungan fisik oleh manusia pada dasarnya tergantung pada kualitas manusianya. Pusat kegiatan ekonomi penduduk pada hakikatnya adalah hasil peradaban manusia yang mampu memanfaatkan kondisi lingkungan fisiknya sesuai dengan kemampuan potensinya yang dominan di daerah yang bersangkutan. Aktivitas penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya cenderung memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan fisiknya. Walau tidak sepenuhnya mutlak, kondisi geografis ini mewarnai aktivitas kehidupan penduduk di wilayah dataran tinggi, dataran rendah, dan wilayah pantai. Sekian materi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.